Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari kita semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, belajar bisa dari siapa saja, termasuk dari YouTuber yang baru 2 mingguan lah ya. Karena kita juga belajarnya dari nol. Nah, siapa tahu sama-sama mengawali dari nol, kita nanti akan sukses bersama. Kalian bagi pelajar ataupun bagi pendidik yang ingin membuat konten YouTube, sekaranglah saat yang tepat, apalagi untuk guru. Karena bagi saya, guru adalah konten kreator. Ingat, guru itu sudah punya bekal yang mumpuni untuk mengawali karir sebagai konten kreator. Yang pertama, guru memiliki audiens, yaitu peserta didik yang pasti akan setia menonton channel ketika diberi tugas. Kemudian sudah punya daftar konten, yaitu di kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajarannya masing-masing, itulah daftar konten yang sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita selalu bersemangat untuk mengembangkan dan menuangkannya ke dalam video. Nah, bagaimana memulainya, bagaimana keseruannya, yuk tonton terus videonya, jangan di skip. Karena saya yakin dengan menonton belajar YouTube dari nol, kita semua bisa kok jadi konten kreator sekarang juga. Alon-alon ora apa petak enteni. Oke? Nah, teman-teman ada nggak yang sama seperti saya? Kadang kalau belajar justru dengan orang yang terlalu sudah master di bidangnya begitu, kadang-kadang malah justru karena pengalamannya sudah banyak, kadang-kadang bahasanya banyak kalimat-kalimat yang tidak kita mengerti. Nah, untuk itu, untuk teman-teman yang akan membuka channel YouTube, jadi ini channel sebagai YouTuber pemula, ini memberanikan diri untuk bagaimana share pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui selama kurang lebih 2 minggu ini membuka channel YouTube. Maka ikuti terus keseruannya, bagaimana sih caranya membuka channel YouTube pertama kali, kemudian sampai bisa upload video. Nah, pertama-tama kita buka Google Chrome seperti ini ya, Google Chrome seperti ini, kemudian kita tentu buka YouTube-nya ya, untuk buka YouTube. Nah, ini berisi video-video yang memang rekomendasikan YouTube ya, meskipun mungkin emailmu ini baru pertama kali dibuka, itu pihak YouTube itu sudah merekomendasikan banyak sekali video ya, dan alhamdulillah ini termasuk Rini Channel sudah ada di sini ya, dengan judul cara menangani surat masuk surat keluar 403 viewers. Jadi Rini Channel tidak bekerja sendiri ya, melainkan YouTube ini juga berperan sangat penting ya dalam menayangkan secara terus-menerus di beranda YouTube agar nanti tayang dan ditonton. Nah, ini langsung saja untuk kalian para pemula itu kalian buka yang channel yang di pojok kiri ini. Nah, seperti ini. Kalau belum, kalian buka saja. Ini saya pakai email, bukan nama saya, misalnya saya buka namanya Alia Channel misalnya. Nah, Alia Channel ini create channel ya. Nah, sebetulnya kalau sudah seperti ini sih, kalian langsung upload video saja sudah bisa. Hanya saja kan kalian perlu nanti biar cantik, misalnya itu kalian perlu membuat yang namanya nih ya, ini kalian mungkin kalian tambahi foto ya, biar cantik dan seterusnya. Nah, ini ya, tambahi foto dan seterusnya biar tambah performanya. Ini ya, profile, upload dan seterusnya ya, ini banner, image dan seterusnya, video
watermark. Jadi kalau kalian sudah siapkan itu, misalnya bisa ya, katakanlah mungkin saya mau coba lah ya. Tidaknya kalau kalian belum punya ini tidak masalah. Kalian yang penting mungkin mau pindah ini ganti, tapi kalian sudah suka ini misalnya ya udah nggak apa-apa, berarti nggak usah diganti. Nah di sini itu ada yang penting ya, untuk konten, dashboard dan seterusnya ini sudah diarahkan ke yang namanya studio. Kalau untuk yang sudah kita update itu keluarnya sudah. Nah untuk kalau kita sudah ada video yang akan kita upload, kita langsung bisa klik yang create video itu bisa. Jadi langsung bisa semudah itu ya, membuat channel YouTube itu semudah itu. Jadi hanya ngeklik pojok kanan atas create video, sudah, jadi kita sudah punya videonya gitu. Kalau mungkin belum, itu yang perlu mengaktifkan emailnya dulu dan seterusnya. Kalau sudah punya email, sudah ada di YouTube, biasa nonton YouTube, berarti kalian sudah ada email yang aktif di situ. Berarti tidak perlu mengisi apa-apa, langsung. Nah, ini lanjut kalau create ini channel sudah bisa, maka lanjutnya ini kita mau nyoba upload ya, upload. Nah kalau coba upload tadi kan ini ya, nah ini saya buka yang punya saya ini, saya mau mengupload video yang tadi sudah jadi. Nah untuk mengupload video dimanapun bisa ya, kita klik pas dashboard, pas ini itu bisa, karena di sini itu sudah ada. Yang penting ada tandanya ini, buat. Nah maka klik buat upload video. Kalau ini berarti untuk live streaming, kalau ini untuk upload video. Nah silahkan dipilih saja. Nah ini saya sudah punya videonya yang tadi barusan saya selesaikan ya. Nah ini kalau sudah, kita klik videonya, kemudian kita open. Kita tunggu. Nah sudah, karena tadi filenya itu sudah kita namai, maka di sini sudah secara otomatis ada judulnya ya, sesuai dengan file video yang kita simpan di komputer kita. Nah ini kita akan mengupload video yang judulnya pembahasan soal penilaian akhir semester kearsipan kelas 10. Nah soal hot berbasis AKM. Nah seperti ini. Nah untuk deskripsi itu kalian nanti penjelasan singkat lah ya mengenai ini ya. Misalnya saya mau beri tag ya, misalnya saya tambah gini, misalnya soal hot misalnya. Soal hot misalnya mungkin kearsipan misalnya ya. Nah ini misalnya aja. Nah deskripsi biasanya penjelasan tentang singkat tentang ya yang di video kalian itu apa gitu. Saya mau cari ini ya, cari deskripsinya karena saya biasanya males untuk ngetik lagi. Saya yang sudah ada saja. Ini
jangan lupa diganti ya. Ini saya sekalian mengiklankan video-video saya yang lain ya. Ya soalnya. Nah, ini ya. Kita klik saja tadi di deskripsi ya. Kemudian tadi kan kita belum tahu nih ini linknya langsung diisikan di sini aja. Kemudian nah, untuk thumbnail kita juga ngambil yang sudah. Nah, intinya kalau thumbnail itu tampilan nanti di awal video yang kelihatan di muka tadi yang direkomendasikan, itu kelihatan kan judul-judulnya seperti itu, itulah yang dinamakan thumbnail ya. Katakanlah seperti ini, thumbnail itu seperti ini. Jangan katakanlah kita buka YouTube ya. Nah, yang dimaksud thumbnail itu ya yang seperti ini, yang muncul gitu. Nah, biasanya tuh ada gambar foto kemudian dikasih judul ya, sehingga tampilan awal pertama kali dibuka itu namanya thumbnail. Nah, ini kalau saya memilih ini. Udah, kemudian pilih ya. Ini termasuk mungkin tadi kan bukan ya soal uji kompetensi lah ya. Selesai. Nah, ini video kita kan bukan untuk anak-anak ya, tidak aja. Kemudian tampilkan lebih banyak. Nah, ini kalau ini promosi berbayar, video saya berisi promosi berbayar, karena videonya tidak berisi promosi berbayar maka tidak usah dicentang. Kemudian kalau ini sudah dibiarkan saja. Kemudian yang kita lanjutnya adalah memberi tag. Penjelasan di sini adalah gini, tag dapat berguna jika penonton sering salah menginjak konten video. Jadi kita pada saat searching di internet atau di YouTube itu kan biasanya kita salah ketik, kemudian ada correction ya, did you mean ini gitu kan, apa yang Anda maksud ini. Nah, ini berguna untuk itu. Tuh, kita bisa di sini ya, misalnya soal hot misalnya. Nah, gitu misalnya asesmen ketuntasan minimum, misalnya SMK kearsipan. Kita bisa tuliskan apa-apa yang ada hubungannya sama konten yang baru kita upload tadi ya. Misalnya ini saya tadi kan mapelnya kearsipan, yaitu KK otomatisasi. Biasanya kan salah ketik tuh, otomatisasi tata kelola perkantoran.
enter dulu, terus KKOTKP misalnya, terus misalnya KKNI enggak ya. Nah itu aja dulu ya, soal penilaian akhir semester Gasal misalnya seperti itu. Kita sudah selesai misalnya, katakanlah kita sudah itu. Kemudian kalau ini memang harus diisi satu-satu. Nah biasanya kalau seperti ini masih saya kosongi kalau saya belum terlalu mengerti ya, sertifikasi bahasa dan seterusnya. Kita kan bahasanya jelas ya, bahasa Indonesia. Nah itu enggak saya isi, enggak usah. Bahasa video, oh ini mungkin yang pengen ada teksnya, running tagnya di video ya, jadi kita nggak usah saja. Tanggal, lokasi, dan perekaman nggak usah saja ya. Jadi kalau ini kita klik ini lisensi YouTube standar, berarti kita itu kalau misalnya ada yang mendownload video kita kemudian di re-upload ulang, itu harus melalui izin dari kita. Kemudian ya, konten kita tentang pendidikan ya, makanya di sini kan ada banyak pilihan, tapi kita milih yang pendidikan karena konten saya pendidikan. Nah, sesuaikan saja konten yang kamu punya itu tentang apa, misalnya gaya hidup atau apa ya, olahraga dan seterusnya, itu bisa kalian pilih sesuai dengan nyataannya ya. Nah ini kita sambil lihat ya, di sini upload selesai, proses akan segera dimulai. Ini belum selesai, jadi kita lanjut, tunggu saja sampai selesai ya, tunggu sampai selesai, nanti masih ada berikutnya gitu. Nah kita harus sabar, apalagi kalau jaringannya kurang lancar dan videonya termasuk panjang, setengah jam lebih. Ya sambil dilihat-lihat dulu ya, ini tadi ya, ini berikutnya itu kita nanti tambahkan layar akhir. Layar akhir itu seperti ini, misalnya kita tambahkan ya, jadi layar akhir itu maksudnya nanti yang tampil terakhir, ya seperti ini. Kalau seperti ini yang kita pilih, berarti nanti ada 3 video ya dengan 1 gambar. Ini misalnya kita milih ini. Nah ini berarti di sini ini kriterianya ada video yang diupload baru, nanti akan istilahnya ya oleh YouTube akan ditayangkan ya, dipromosikan. Kemudian video yang terbaik untuk penonton.
Nah, seperti itu. Ini yang mungkin viewernya banyak. Kemudian kita nanti bisa tambahkan ya, misalnya ini dari playlist ya, motivasi lah, ini tadi kan pelajaran ya, berarti mungkin dari ini uji kompetensi mungkin. Nah ini ya, saya pilih dari yang uji kompetensi misalnya, berarti sudah selesai gitu, simpan. Jadi nanti pada saat endingnya kita nanti tampilnya itu ini yang video yang kita upload terbaru, ini yang terbaik menurut versi penonton, dan ini yang kita rekomendasikan dari, kita ambil dari playlist kita. Nah, playlist itu adalah yang kita kategorikan lah. Kalau kita punya banyak video ya, katakanlah ada 10 lah, yang satu tentang pendidikan, yang satu tentang mungkin hobi kalian memelihara kucing misalnya. Nah itu bisa kita playlistkan, kita kategorikan seperti itu. Nah kalau sudah berarti kita simpan. Nah ini tambahkan kartu ya, biasanya ini sudah ya, jadi udah ya, ini saja kita simpan. Jadi kartunya yang kita tampilkan ini saja. Sudah. Nah sudah ya, sayangnya ini belum selesai, jadi kita harus tunggu ini sampai selesai. Tadi ya, sambil diingat-ingat ya, tadi kita pertama kali sebelum membuka channel, kita klik bagian yang paling pojok kanan ini, kita klik, kemudian kita klik create content ya, klik create channel ya, create channel, kemudian kita cukup mengganti nama. Nah sudah siap, kita sudah bisa mengupload video. Nah selanjutnya kita klik buat video ya, selanjutnya seperti itu ya. Sambil menunggu mungkin bisa kita nanti apa ya, nah, ini mungkin saya bukakan ya, ini mungkin kita beri inilah, kita sambil nunggu tadi prosesnya selesai, kita customize ya. Misalnya kita punya apa ya, misalnya kita punya inilah ya, nah misalnya ini ya, dan gitu. Sudah ya channel kita ini. Kemudian banner image ya, kita coba ya, udah punya atau belum. Nah misalnya lah ya, oh ya tidak boleh, ini coba watermark gitu. Misalnya ya, ini misalnya, oh ternyata harus ini ya, watermark itu harus kotak ya, ke sananya nggak ada, jadi harus ini, harus ya sudah nggak apa-apa,
kita anggap saja begini ya. Nah, nanti muncul seperti ini nanti di pojokan. Seperti ini ya caranya. Nah, watermarknya, kemudian udah kembali lagi sini. Nah, ini sebelum nunggu ini prosesnya selesai, kita coba buka yang lainnya untuk menghabiskan waktunya. Nah, ini kalau sudah kita punya itu bisa kita kalau kita klik konten, maka di sini akan keluar seperti ini ya. Kita berarti berapa ini baru yang kita akan proses, ini baru masih proses, akan segera dimulai. Ini baru draft ya, belum tayang. Kemudian ini adalah video-video yang kita sudah berhasil upload ya. Ini kita belum monetisasi ya, belum monetisasi. Ini monetisasi itu apa? Kalau ini kita lihat satu-satu dulu aja. Nah, ini dashboard itu isinya tentang performa video yang baru, paling baru kan ini ya, yang nonton tuh baru 35, kemudian rasio klik tayang ini segini, atau subscriber saya itu 121. Nah, ini jumlah penayangan semuanya 4,7 ribu. Kemudian ini konten itu berarti video saya yang sudah saya upload ini ya. Kalau tidak salah itu jumlahnya sudah 37-an ya. Kemudian playlist ini tadi ya, pengkategorian tadi ada, saya membuat playlistnya ada uji kompetensi, OTK humas, motivasi, tip karir, YouTuber pemula, dan seterusnya. Ini analistik ya, kita klik saja. Analistik ini isinya menarik ya. Jadi ini adalah capaian kita dalam 28 hari terakhir ya, karena saya ini belum 28 hari ya, keluarnya dari ini ya, tanggal 9 November dan seterusnya sampai 1 Desember nih. Itu jumlahnya adalah tayangnya, yang nonton, yang buka itu 4,7 ribu, waktu tontonnya itu sudah 714 jam, kemudian subscribernya selama 28 hari ini tambah 119. Nah, seperti ini adalah tayangan yang paling banyak ditonton itu. Yang ini yang nonton sebanyak 595. Ini praktek bertelepon. Kemudian menyusul yang kedua adalah cara menangani surat masuk dan keluar, ini 402 dan seterusnya ya. Nah, analistik juga ada jangkauan ini begini ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, YouTuber itu sangat baik kepada channel kita ya. Sebetulnya tayangan yang diiklankan YouTube ya, konten kita itu sudah warawirinya tuh sekian ini, 28,5 ribu nih. Tapi ketika orang lihat itu yang ngeklik rasionya itu baru 6,3%. Jadi jumlahnya sekitar 4,7 ribu. Dari sekian tayangan yang direkomendasikan YouTube itu tadi, yang benar-benar mengeklik itu baru sekian. Nah, yang kita perlu cermati yang ini. Tadi kan kita subscribernya baru 121 ya. Nah, ternyata yang penonton unik kita itu ada 925. Sehingga kita masih berkesempatan untuk terus menambah subscriber. Yang perlu kita ketahui dari membuat konten YouTube ini ya,
ini kita nggak boleh terlalu terobsesi dengan ini. Misalnya ya, untuk bisa dimonetisasi, monetisasi itu artinya peluang kita untuk bisa mendapatkan penghasilan ya dari YouTube itu harus memenuhi langkah ini. Yang pertama, kalian harus punya 1000 subscriber, sementara saya baru punya 121. Kemudian perlu 4000 jam tayang, sementara saya baru 699. Ya padahal tadi aslinya 700, ini kan belum update ya, masih berkembang terus. Nah itu, tapi saya sarankan kalian jangan fokus ke sini. Misalnya untuk menambah subscriber kalian beli subscribe, nanti itu nggak akan banyak pengaruhnya, karena untuk menciptakan kita kan pengennya kan pemirsa yang loyal ya, yang benar-benar merasa bahwa konten kita itu ada manfaatnya, maka mereka nonton kan gitu. Nah makanya itu kita fokusnya lebih baik daripada fokus ke dua hal ini, lebih baik kita konsisten membuat kontennya dulu. Jadi kalau bisa sehari itu ada satu video yang kita hasilkan, yang berkualitas, yang memiliki manfaat informatif, ya, menginisiatif ya, menginspirasi orang lain. Nah seperti itu. Makanya kalau nanti sekali mereka nonton, pengen nonton lagi karena merasa apa yang kita berikan di YouTube kita itu memiliki manfaat. Nah seperti itu saja fokusnya, nanti dengan sendirinya jam tayang dan subscriber ini akan bertambah sendiri. Nah tapi tidak ada salahnya ya kalau kita tiap ketemu teman kita minta tolong ayo subscribe dong gitu. Nah kita tuh juga lakukan yang kayak gitu ya, seperti itu wajar, nggak masalah. Tetapi jangan lupa fokus kita adalah di konten ya, kita terus mengasah kemampuan kita. Nah ada seorang YouTuber yang terkenal itu mengatakan gini, video yang paling jelek itu bukan video yang pertama, tetapi video di tahun pertama. Jadi kalau video kita di tahun-tahun pertama itu masih jelek, nah itu menurut YouTuber yang sudah kelas kakap saja, beliau mengatakan seperti itu. Jadi nggak masalah, yang penting kita terus mengevaluasi ya video kita seperti apa, kita terus memperbaiki kualitas dari video kita. Nah seperti itu caranya ya. Nah kita lihat lagi apakah sudah selesai. Nah ini sudah selesai, kita bisa klik berikutnya. Ini tadi ya. Kemudian hak cipta ini kita sudah diperiksa dan ternyata tidak masalah ya, tidak ditemukan. Jadi kita kalau mau aman itu memang kita membuat video sendiri ya, bukan re-upload, bukan apa, karena memang itu sangat berisiko. Nah, mengandung hak cipta itu sangat berisiko, terutama yang paling ini juga belum selesai ya, nanti ada tulisannya pemeriksaan telah selesai seperti itu. Jadi ini belum, ini masih tahap pemeriksaan. Nah seperti itu. Nah kita lanjut tadi ya, dimonetisasi ya. Jadi sekali lagi kalau kalian pengen betul-betul bergelut di bidang YouTuber itu, kalian pertama kalian temukan dulu tema kontennya, dan kalau bisa tema kontennya itu konsisten ya. Misalnya kalau saya ini mengangkat konten berjudul pendidikan ya, kalau bisa edukasi terus ya, jangan misalnya hari ini edukasi, besok paginya itu saya mancing, besok paginya saya beternak lele misalnya. Nah ini akan membingungkan penontonnya, karena penonton itu kan punya passion sendiri, tujuan menonton YouTube itu apa gitu. Kalau kita memang hanya tujuannya hiburan terus seperti itu, ciptakan karya-karya yang terkait dengan hiburan. Nah seperti itu. Kita cek komentar ya, coba ada nggak yang semangat ya, kita like saja.
kita fokus di konten aja. Ini ya, ini baru memproses HD ya, jadi belum selesai, masih draft. Ya. Ini sebetulnya kita tuh sudah direkomendasikan sebetulnya. Nah ini kurang satu lagi tuh sudah mencapai 600 views ini. Nah ini yang suka berapa gitu. Nah kalau kita pengen lagu itu sebetulnya di sini sudah ada ya menyediakan. Lama ya. Nah ini kalau untuk lama seperti ini, kalau videonya panjang makanya lama. Atau mungkin ini karena juga sinyalnya kurang bagus. Nah gitu ya, jadi ini langsung bisa klik berikutnya, kemudian nanti ini jadikan publik. Nah seperti itu. Kalau ini jadwalkan berarti kalian itu nanti ada jadwalnya, kalian mau nanti ditayangkan jam berapa. Tapi kalau saya langsung saja, yang penting setelan yang di sebelumnya tadi sudah lengkap ya, ada detail, elemen, kemudian pemeriksaan itu sudah lengkap lah, itu sebetulnya sudah siap lah dipublikasi. Hanya saja ada yang mengatakan bahwa kalau bisa tuh ngupload video itu ya pas jam-jam rame, misalnya jam kerja pagi gitu, jangan malam seperti itu. Nah tapi saya ya sudah selesai kirim gitu aja. Entah nanti mau rame atau enggak itu saya nggak ambil pusing gitu kalau saya gitu ya. Nah sudah cukup sekian ya. Nah ini sudah selesai nih. Nah ini adalah linknya ya, tutup. Udah selesai. Nah bagaimana, seru bukan? Belajar YouTube dari nol, juga dari YouTuber pemula yang sama-sama belajar. Nah kalau kalian suka dengan video ini, tolong jangan bosan. Siapapun yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten baru. Jangan lupa share video ini seluas-luasnya agar lebih banyak lagi yang menonton. Bagikan linknya kepada orang-orang terkasih Anda. Jangan lupa cantumkan komen, like, dan juga share. Terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dan terus bersemangat untuk beredukasi dan berbagi ilmu yang kita miliki. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.